Setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029 sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi formatul tunggal. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Jangankan kader Golkar, Office Boy aja di Sleepy pasti punya kemampuan politik lebih tinggi daripada partai-partai baru yang muncul. Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini nggak ada. Ya, saya berdiskusi kok nggak ada. Selamat datang di Perspektif, dan kali ini bareng saya Abdul, kita akan ngebahas satu momen politik yang menarik nih. Golkar akhirnya punya ketum baru, di mana pengganti dari Airlangga Hartarto adalah seorang Bahlil Lahadalia. Tapi bukan itu yang menarik, yang lebih menarik lagi adalah ketika di acara Rapimnas Golkar, Joko Widodo selaku kepala negara ini datang di acara ini. Dan satu pidato yang unik dari Joko Widodo, dia mengatakan, nih, seorang tukang kayu akhirnya hadir di acara Rapimnas Golkar. Waduh. Setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Tuh. Ketika dialog-alog sebagai tukang kayu, ini malah dijadiin bahan bercandaan nih sama Jokowi, ya kan. Oke. Menarik. Memutuskan dan menetapkan keputusan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tentang pengesahan Ketua Umum sekaligus formatul tunggal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Pertama, mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029 sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi formatul tunggal.
Kedua, Ketua Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024 dan 2029 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dinyatakan sebagai formatur tunggal Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 dengan mandat penuh menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024 sampai 2029. Oke, ini dia ya. Momen di mana Aceh Hasan Syadzili akhirnya membacakan keputusan dari Rapimnas Golkar yang mengangkat secara aklamasi seorang Bahlil Lahadalia sebagai ketum baru pengganti dari Airlangga Hartarto di posisi orang nomor 1 di Partai Golkar. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning? Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas, ini tidak lepas dari peran Ketua Umum yang lama, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Oke, menarik ya. Di mana Presiden Joko Widodo menyebut alasan mengenakan baju kuning di acara Munas Partai Golkar itu memang untuk menghormati tuan rumah gitu. Karena Jokowi sendiri disebut-sebut ya sebagai orang yang akan menduduki posisi penting nih gitu. Jadi ketum, wah nggak jadi nih, ketumnya udah Bahlil, wah di posisi apa kan gitu, orang-orang pada nebak nih. Katanya Jokowi bakal ke Golkar nih, jadi apa kan gitu. Makanya baju kuningnya Jokowi itu ada banyak sekali yang menafsirkan macam-macam. Nah ternyata dijawab sendiri oleh Jokowi, saya pakai baju kuning itu jangan ditafsirkan macam-macam. Saya menghormati yang punya acara, gitu aja. Apakah karena memang saya adalah kader dari Ufuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Nah kemudian saya muncul untuk menjadi salah satu kompetitor. Mazhab saya sebenarnya mazhab kompetisi. Karena memang sejak saya lahir, kalau tidak berjuang untuk mendapatkan sesuatu rezeki, nggak bisa makan saya. Karena pernah busung lapar waktu saya kuliah. Jadi memang mazhab saya mazhab kompetisi. Nah ketiga, proses Munas Golkar kali ini, saya dianggap pun mendapat dukungan dari pemerintah. Dan dianggap itu salah. Pertanyaan berikut adalah, kenapa calon-calon terdahulu tidak dinyatakan salah, kok saya dinyatakan salah? Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari Ufuk Timur yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Apakah memang pengurus DPD 1 Golkar se-Indonesia nggak boleh mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPP Golkar? Saya pikir lewat sebuah pemikiran-pemikiran besar Golkar dilahirkan sebagai instrumen politik pemerintah dalam pembangunan bangsa. Maka saya pikir Golkar harus kembali kepada kita perjuangannya sebagai doktrin karya kekaryaan dan suara rakyat adalah suara Golkar. Weh. Karena emang Bahlil adalah orang timur ya, orang Papua gitu. Jadi dia sebagai orang yang minoritas gitu, membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang nomor 1 juga di Partai Golkar. Saya berjanji kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, maka saya akan datang
di seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena yang tahu susahnya daerah itu hanya orang atau kader yang pernah berproses dari daerah. Setuju? Mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan partai tidak boleh dibuat hanya oleh sekelompok orang. Karena PO, anggaran dasar, Juknak, Juklak, Juknis, semua sudah ada. Tinggal jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya jujur tidak seperti itu. Ke depan Golkar harus dijadikan sebagai bagian daripada instrumen dinamika berpolitik. Karena Golkar ini, tokoh-tokoh Golkarnya luar biasa kecerdasan politiknya. Jangankan kader Golkar, Office Boy aja di Sleepy pasti punya kemampuan politik lebih tinggi daripada partai-partai baru yang muncul. Ini tukang olah juga. Jadi udahlah kita Golkar ini masing-masing tahu baku tahu lah, udah. Office boy-nya Golkar aja itu lebih bagus daripada apa kader-kader partai baru. Weh, apa-apa nih. Siapa yang mau kasih? Misalnya ada isu soal Pak Jokowi jadi Dewan Pembina Golkar, Bang Ical setuju apa enggak? Masalahnya bukan setuju apa enggak. Masalahnya apakah itu kemudian Pak Jokowinya mau. Beliau yang punya hak kan, beliau lebih tinggi. Jadi Bang Ical kalau soal posisi Dewan Pembina ini kan kita tahu sejarahnya panjang sekali. Ya. Bang, bagaimana misalnya dari Membangun Golkar juga Bang Ical banyak perannya. Menurut saya tentunya semua kalau dipilih semua layak pasti. Beliau kan presiden 2 kali, 10 tahun, pandai lah semua itu. Kalau ada yang pengamat bilang bahwa posisi ini diberikan ke Presiden Jokowi karena mengingat juga jabatannya sebagai presiden itu akan berakhir pada Oktober nanti. Maksudnya? Posisi untuk Ketua Dewan Pembina Golkar untuk Jokowi. Siapa yang mau kasih? Enggak, misalnya diberikan untuk Jokowi. Beliau sendiri belum tentu mau. Gitu. Nah, bener kan? Jadi memang isu Jokowi ke Golkar ini bukan cuma datang sebagai tamu, diisukan memang mau masuk ke Golkar. Tapi entah kenapa isu itu gak segera firm, gak segera fix gitu ya. Bahkan sekarang sudah terpilih secara aklamasi ketum Golkar yang baru, pengganti dari Erlangga Hartarto, yaitu Bahlil Lahadalia. Jadi tebakan orang-orang yang bakal jadi ketum Golkar adalah Jokowi, biar punya kerjaan selanjutnya setelah jadi presiden gitu. Tuh gak terbukti, tuh ketumnya kepilih Bahlil Lahadalia gitu. Oke. Kalau gitu ke Golkar tuh Jokowi pasti jadi Dewan Penasihat gitu. Ini dijawab sendiri oleh seorang Abu Rizal Bakri, dedengkot Partai Golkar, mengatakan bahwa pun kalau ditawarin Pak Jokowi itu belum tentu mau juga. Jadi karena dapat isu dari mana kan gitu ya. Nah ini sama Bahlil juga dibantah ya. Tidak ada ide, tidak ada niatan, tidak ada itikat ada Joko Widodo untuk diminta jadi Dewan Pembina Golkar gitu. Nggak ada tuh, belum ada istilah seperti itu. Ini Pak Bahlil sebagai Ketua Umum kan bisa menjadi formatur tunggal untuk memilih kepengurusan Partai Golkar. Nah ini kan kemarin ada isu soal peluang Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina. Apakah nantinya akan dipertimbangkan Pak Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar? Nah yang kedua, ini kan setelah putusan MK, ini menjadi tantangan pertama Pak Bahlil sebagai Ketua Umum. Ini kan nanti peta politik kemungkinan akan berubah, banyak yang berubah di daerah-daerah, terutama di DKI. Bagaimana cara Pak Bahlil untuk mengatasi putusan MK ini ke depannya dan membuat Kim ini tetap solid gitu Pak? Terima kasih. Yang pertama, teman-teman, kita ini berpikir yang positif. Jangan selalu negatif terus. Makanya bangsa ini gak maju gara-gara bukan bangsa ini terlambat maju itu gara-gara pikiran kita terlalu negatif duluan. Jadi gak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini gak ada. Ya, saya berdiskusi kok gak ada. Jadi gak benar itu pikiran itu. Tapi kita gak boleh melarang orang berasumsi.
Negara kita kan demokrasi. Ya mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya diijabah oleh Oh, Allah, iya. jangan marah saya loh. Ya. Ini kan bukan kita yang mau, tapi kalau kalian doa begitu terus, doanya diijabah oleh Allah. Kalau jadi, paten barang itu kan. Jadi nggak ada itu ya, Mbak ya. Oke, udah 2 orang yang menolak atau membantah isu Jokowi masuk ke tubuh Golkar. Yang pertama dibantah oleh Abu Rizal Bakri, yang kedua dibantah oleh ketum baru terpilih yaitu Bahlil Lahadalia. Belum ada ide itu. Cuman kalau kalian yang punya ide begitu, jangan-jangan nih kalian yang mendorong Pak Jokowi untuk jadi nggak ngerti nih jadi apa di Golkar, dan jangan-jangan nanti kejadian juga gitu ya. Lucu. Itulah politik ya kan. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.